Itulah problem kehidupan. Semua laki-laki itu manipulatif, Miss. Maksudnya? Dia bisa berkoar-koar seperti itu. Cuman nanti kalau saya bisa face to face sama Miss, mungkin Miss kaget nanti sebenarnya seperti apa. Cuman saya nggak mau buka aib saya di sini. Tanya anak perempuan saya. Dia 1 minggu yang lalu dia laporin anak perempuan saya dua-duanya ke polisi gara-gara HP. Saya empat-empatnya, saya semua yang kasih makan anak saya, Miss. Saya pergi dari rumah, semua ada sebabnya. Kalau perempuan tidak terluka, tidak mungkin sampai di sini. Kalau perempuan dinafkahin, tidak mungkin perempuan sampai di sini, Miss. Miss tahu kan perjuangan kita perempuan. Seumur pernikahan, tanya berapa kali dia kerja, Miss. Nggak apa-apa lah, sekalian kita tahu. Dia laporin saya ke polisi, dia laporin saya ke agent, dia laporin saya ke Depnaker semuanya. Tinggal saya balik, dia laporin ke KPAI, dia kena, Miss, cuman saya nggak mau. Dia telah telantarkan anak 4, anak saya sekarang semester 7. Silakan. Kuliah. Ada dia tanggung jawabnya. Anak saya 3-tiganya berhenti sekolah, Miss. Yang 2 SMP berhenti sekolah, sekarang yang 3 SD tidak sekolah. Dia merengek-merengek selalu minta uang sama saya. Gaji saya berapa, Miss? Saya baru 2 bulan kerja, saya sudah dihajar habis-habisan sama dia. Saya 4 bulan di sini, tapi saya di agent 1 bulan. Saya tidak kerja. Saya tidak bayar sinatras karena anak saya masuk rumah sakit. Dia cuman hanya menuntut. Kemarin 5 orang dia bawa polisi ke rumah, ke kosan anak saya itu, Miss. Anak saya perempuan dua-duanya. Saya kalau ingat ke sana, Allahu Akbar. Itulah laki-laki ya, jangan koreksi diri. Koreksi diri apa? Koreksi diri apa? Sudahlah ya, sekarang tuh sudah saya bilang ya, kita memang baik-baik, kita sudah tua, malu di depan media, malu. Kamu lapor sana sini, kamu nggak malu. Kamu sudah dibentak sama anak perempuan kamu nggak malu. Apa saya perlu nanti DM sama Miss, saya kirim semua bukti kamu ancam-ancam saya, bukti kamu saya suruh lompat dari gedung, saya kirim semua. Iya, Miss. Daripada kamu lompat tuh dari gedung sana tuh, kata dia. Dari saya berangkat dia sudah teror saya. Ini laki-laki patriarki, Miss. Kalau mesti tahu, ini laki-laki NPD, laki-laki yang manipulatif. Semua keluarga itu dibuat manipulatif sama dia. Saya selama 24 tahun menikah sama dia, saya cari makan sendiri, Miss. Kata siapa? Saya datang ke Taiwan gara-gara apa? Gara-gara anak saya dua-duanya berhenti sekolah, Miss. Karena saya. Anak saya dua-duanya perempuan. Tanya dia kerja apa? Dia ngerengek setiap hari, nggak ada duit. Anak saya suruh minta duit, mah nggak ada makan, mah nggak ada sayur. Tadi pagi saya masih kirim ikan, masih kirim cabai segala macam ke rumah itu, Miss. Masih ada buktinya transferan. Jadi malulah sebagai laki-laki, kamu malu sebagai anak kamu 4 perempuan ya. Malu. Saya cuman minta kerja buat anak ya, bukan buat saya. Saya tidak pernah minta nafkah apa-apa sama kamu dari dulu. Ketika kamu berselingkuh, Malu, ini media malu. Taruh di mana muka kamu? Kamu laporan sana sini, agent segala macam, kamu teror, Miss. Dia teror agent itu setiap malam, Miss. Masih ada bukti chat agent itu ke WA ke saya. Itu suami kamu teror sana sini, nelpon sana sini. Kamu bisa dipulangkan, kata agent. Saya minta sama agent, Miss. Saya nggak mau pulang, Miss. Saya mau kerja buat anak-anak saya. Anak-anak saya berhenti sekolah semua, Miss. Oke. Sebelum ini menjadi jawab pertanyaan saya, dengan segala problematika yang ada, kamu punya laki-laki lain nggak? Tidak, Miss. Tidak, dia yang punya perempuan lain, Miss. Aku tanya istrimu. Jangan ikut campur kalau saya sedang bertanya. Pertanyaan saya, apakah kamu punya laki-laki lain? Kita jujur aja, kita enak. Ya, jujur, tidak. Tidak. Oke.
Tapi memang keluarga kami sudah tidak bisa baik-baik lagi, Miss. Nggak apa-apa. Tidak bisa disatukan. Kamu tidak ada laki-laki lain. Tidak. Syaratnya kamu nggak ada laki-laki lain. Oke. Pertanyaan saya. Kamu merasa istrimu punya laki-laki lain? Iya. Dia udah pernah kirim video ke saya. Belum sempat saya tonton, sudah dihapus sama dia. Benar apa yang disampaikan? Karena Miss, saya itu orang lain yang saya video. Saya cuma berteman sama dia. Karena dia posting cewek di Facebook, posting cewek di TikTok, posting cewek di status WA. Jadi anak saya geram, anak saya marah. Diambil HP-nya sama anak saya yang perempuan. Kemarin 2 minggu yang lalu HP-nya diambil karena dia selalu begitu. Akhirnya dia laporin anak saya dua-duanya perempuan ke polisi. Miss tahu? Sekarang dia masih ancam saya mau pulangin saya karena saya katanya saya bersekongkol sama anak perempuan saya. Padahal anak perempuan saya itu karena nggak mau bapaknya terlalu gila ngancam saya setiap hari. Miss ini, boleh saya? Ada bapak yang mau ngelaporin. Dengerin suaminya ngomong. Kenapa? Boleh saya ngomong di sini? Silakan. Sekarang begini Miss ini, mohon maaf ya Miss ini ya. Yang dibilang istri saya itu ada benarnya, dan semuanya juga tidak benar. Saya hidup dengan dia 24 tahun itu udah cukup bertanggung jawab. Ini kita ada usaha loh Miss. Tapi kalau 20 tahun itu dilihatnya cuma 1 tahun 2 tahun rusaknya, bobroknya, sehingga dia bisa memilih laki-laki lain berselingkuh, ya itu tidak dibenarkan Miss. Saya tidak membenarkan sebuah perselingkuhan. Sebentar. Tujuanmu ngelaporin anak perempuanmu itu untuk apa? Jadi begini Miss, di sini ya, dua hal berbeda. Karena di HP ini ada pekerjaan saya yang benar-benar membutuhkan tanggung jawab saya. Sebentar. Karena Jawab singkat saja. Poinnya aja kenapa kamu ngelaporin anak perempuanmu? satu, pembelajaran. Walaupun bagaimana itu barang, itu punya orang, walaupun punya ayahnya sendiri. Pembelajaran sebentar tentang apa? Anakmu mencuri, mengambil HP-mu? Betul. Anakmu mencuri. Oke. Mencuri apa? Mencuri HP. Tidak, Miss. HP-mu dijual. HP-mu dijual. Oh enggak. Tadinya sih awalnya mau dijual niatnya. Cuman setelah saya lapor polisi baru dapat. Itu menyangkut pekerjaan, Miss. Sebentar. Saya memiliki ayah. Yang ayah saya rela menjual segalanya demi saya. Karena saya anak perempuan yang paling disayangi. Iya. Nggak mungkin ayah saya akan melaporkan saya ke polisi saat HP-nya saya ambil. Jangankan HP-nya saya ambil, nyawanya pun dikasihkan ke saya. Iya, sama seperti saya. Seperti saya. Terus? Saya bersumpah demi Allah. Nyawa pun saya kalau Allah mau ambil saat ini untuk anak-anak saya bahagia, saya ikhlas. Sebentar. Tadi pertanyaan saya satu. Kenapa anakmu sampai dek kamu laporkan ke polisi? Satu, karena dari awal sudah saya tanya baik-baik. Nah karena begini ya Miss ya, sebelum dia mencuri, saya tanya dulu Miss, kamu ngambil HP papa nggak? Nggak. Benar, sumpah demi Allah. Seperti apa yang ibunya lakukan, sumpah demi Allah itu sudah jadi kalimat yang biasa bagi dia. Oke, saya Miss. Nah tapi di posisi di rumah waktu itu ada orang yang ngontrak. Nah, itu alasan saya untuk melaporkan ke polisi. Itu dua hal berbeda, Miss. Itu yang kedua ya. Nah, setelah penyidikan berjalan, laporan berjalan, ternyata dia kong kali kong sama ibunya, ya, HP. Miss pusing nanti dengerinnya, Miss. Dan rame-rame keluarga istri saya, orang saya, ya, dengan minta surat cerai, surat talak. Saya nggak mau. Karena begini, itu dua hal yang berbeda. Itu maksud saya. Dan setelah 2-3 hari baru ketahuan, oh rupanya anak saya yang ngambil. Itu loh. Sedangkan laporan itu nggak mungkin saya cabut, karena proses hukum sudah berjalan. Nah, tapi sekarang, saat ini proses itu bisa saya cabut kapanpun. Yang penting ada kesepakatan. Apa kesepakatan yang kamu mau? Kesepakatannya begini, ya itu namanya delik
kalau di hukum Indonesia itu namanya delik aduan. Delik aduan itu kita berseteru dengan satu darah, dengan keluarga, kapanpun itu bisa dicabut dengan pelapor. Nah, tapi saya di sini saya bukan ingin mencabut. Saya hanya mengasih pembelajaran ke istri saya, ke anak-anak saya. Lalu hal seperti itu tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Ketika orang itu bertanya, jawab dengan jujur. Saya ambil, iya, alasan kamu ambil apa? Kalau mau dijual, ayo kita jual. Kita bagi dua. Tapi isi dalam datanya, saya ambil dulu. Saya nggak pakai kekerasan. Sudah habis putih. Orang waras, saya ini orang baik ya. Saya sudah berapa kali merayu istri saya. Omong-omong dengan nangis, Miss. Tolong itu kerjaan saya. Nah, tapi apa? Istri saya malah berkeruh. Saya kasih HP itu. Aku saya. Cerai dulu saya. Ini saya punya bukti. Dia ngomong dia mau nikah sana. Dia mau kabur 6 bulan nanti setelah medical check up. Dia mau kabur dengan laki-laki itu. Saya ada buktinya. Saya kirim semua ke Miss. Itu loh. Nah, jadi sekarang kalau dia tidak mengakui depan Miss itu bohong. Itu loh. Dan kami sudah pernah buat perjanjian Miss Yunia. Kita sudah buat perjanjian. Dan perjanjian itu masih saya pegang saat ini. Perjanjiannya kita akan memperbaiki semuanya. Sebentar, tadi pertanyaan saya cuma satu. Pertanyaan saya cuma satu. Ya. Itu anakmu dan laporan itu tidak dicabut, harus ada syarat. Ya. Pertanyaan saya, syarat apa yang harus dilakukan untuk kamu mencabut laporan anakmu? Itu anakmu bukan sih? Betul, anak kandung saya. Saya ragu itu bukan anakmu deh. Kayaknya bukan anakmu. Kalau itu anakmu, sebentar. Kalau itu anakmu nggak kayak gitu, cara kamu mengedukasi dia, itu akan membuat dia trauma seumur hidup, tahu nggak? Iya, benar, Miss. Iya. Boleh saya potong nggak, Miss? Silakan. Jadi saya potong dikit. Sebenarnya begini, Miss ya. Karena apa? Karena saya sudah nggak mampu ya mendidik anak saya dua ini, karena dengan provokator terus dimasukin di input di otak mereka hal-hal yang jelek terhadap saya ya dari istri saya. Karena istri saya ini mau menghalalkan segala cara biar dia bisa nikah sama orang lain, bisa berpisah sama saya. Maksud saya dari awal saya bilang ke dia, Miss ya, pisahkan hal rumah tangga ini antara hubungan kita sama anak-anak. Itu satu, Miss. Kedua, ya, sekarang bukan masalah kepolisinya. Saya bisa jamin anak saya itu nggak kena hukuman, tapi satu saya minta. Pak, enggak, sebaiknya jangan dicabut. Penjarain saja itu anakmu, bagus. Iya, benar, Miss. Miss, benar. Seorang bapak yang luar biasa, biar saya punya gambaran ke pemerintah, ke balik, bahwa ada seorang ayah ibu. Sebentar, saya marah ini karena kamu ngancem, jatuhnya ngancem. Saya bisa cabut dia, tapi saya juga bisa nggak cabut. Kalau menurut pendapat saya, penjarakan anak itu. Penjarakan dia seumur hidup, jangan keluar dari penjara. Bagus itu. Itu bapak panutan. Marah saya karena ini melibatkan anak. Kamu ngancemnya ke anak. Kamu boleh bertengkar sama istrimu. Tapi jangan korbankan anakmu. Saya benci dengan orang yang mengorbankan anakmu. Oke, saya potong dikit. Miss Yuni nggak objektif dong. Enggak, bukan nggak objektif. Sebentar. Anak tidak boleh ikut campur dalam segala hal. Anak salah atau benar, ayah adalah panutan bagi seorang anak perempuan. Ingat. Apakah saya seperti itu? Saya nggak tahu. Kan makanya saya nanya sama kamu. Apakah kamu akan mencabut? Sebentar. Secara egois atau tidak egois, seorang anak itu panutannya adalah ayah. Anak perempuan itu paling dekat sama ayah. Dan trauma anakmu itu seumur hidup, yang memenjarakan dia adalah ayah kandungnya. Makanya saya tanya tadi, itu anak kandung atau bukan? Anak kandung saya. Cuma sekarang begini, Miss. Saya tanya sama hati nurani Miss Yuni ya. Miss Yuni sebagai ibu, apakah benar tanda tanya itu saya akan menjarakan dia? Saya nggak tahu. Dengan cara kamu mengancam, sebentar, aku nggak peduli isi hatimu. Dengan cara kamu mengancam, kamu sudah memberikan trauma. Ingat, hari ini kamu dewasa dan dia masih kecil. Suatu saat kamu tua, dia dewasa. Betul. Dan saya tidak ingin trauma itu ada di anakmu. Betul. Saya tidak peduli istrimu itu benar atau salah. Saya tidak peduli istrimu itu. Tapi kalau anak itu urusannya lain. Nggak boleh dilibatkan. Jadi jujur, kalau kamu berbicara tentang anak, yang lainnya saya nggak ikut campur. Kalau kamu nggak mencabut, sebentar, kalau kamu tidak mencabut tuntutanmu atas anakmu,
Saya sudah tidak percaya lagi dengan sosok seorang bapak. Masalahmu dengan ibuku. Saya pasti membela ibu saya juga membela ayah saya. Tetapi jika saya dipenjarakan oleh ayah saya, seumur hidup saya akan bertanya, mendingan saya jadi anak haram daripada saya punya ayah yang memenjarakan saya. Jadi saya nggak objektif ya, sebentar. Kalau masalah anak saya nggak objektif. Saya jujur kecewa sih karena bukan ini porsinya seorang ayah. Enggak. Saya sakit banget. Di sini saya boleh bela diri nggak? Boleh. Jadi kalau wacana seperti ini di sini mau sakit saya dong? Enggak. Ini masalah anak. Sebentar, kita berbicara anak ya. Kalau kamu bilang istrimu selingkuh, istrimu jahat, saya akan bela kamu. Tapi kalau kita sekarang begini Miss Yuni, pisahkan dua hal yang berbeda ya Miss Yuni. nggak bisa, itu satu. Mohon maaf ya. Kamu harus lepaskan anakmu, baru saya akan berbicara dengan kamu. Saya tidak akan mungkin. Ini saya bawa nama Tuhan saya. Saya bersumpah demi Allah, nyawa pun saya kasih, apalagi menjalankan dia. Itu hal yang nggak mungkin bagi saya. Tapi mungkin, tadi kan kamu ngomong sendiri, kita rekam loh. Jadi kamu ngomong sendiri. Ini mungkin Miss Yuni salah nangkep. Sekarang begini ya, di dalam hukum kita itu ada namanya delik aduan. Mas, sebentar. Saya tidak mau tahu. Saya dengan pejabat yang ada di atas sana aja saya nggak mau tahu. Saya tidak mau tahu dengan delik saya nggak paham. Yang saya paham hubungan anak. Sebentar, yang saya paham hubungan anak dan ayah. Makanya saya tadi bilang sama sampean, mendingan saya jadi anak haram yang tidak memiliki ayah daripada seumur hidup saya dipenjarakan oleh ayah kandung saya. Mendingan saya jadi anak haram. Oke? Mendingan saya jadi anak durhaka. Anak nggak bener. Daripada sampean harus memenjarakan anakmu. Ini yang saya nggak mau, nggak ada toleransinya. Saya potong dikit boleh nggak? Boleh, silakan. Saya kesempatan saya bicara ya. Saya tidak akan menjarakan anak saya, Miss Yuni. Cabut tuntutannya kalau kamu tidak memenjarakan. Saya cabut. Ini saya ini menaungi anak dua loh, laki-laki saya dua. Itu nyawa saya. Sampai saat ini pun saya nggak bekerja. Kenapa? Pertimbangan saya karena anak-anak dua ini nggak ada shelter. Ya, saya laporan polisi. Mereka tadi kan sudah saya bilang kronologis ceritanya sama Miss Yuni. Saya saat ini tidak berniat melaporkan ke polisi karena ada yang selain anak saya di rumah ini, ada orang di rumah ini, makanya saya melaporkan itu. Satu, kedua, saya manusia loh. Saya punya Allah. Saya tidak bakal menempuh jalur seperti itu kalau saya tidak tahu konsekuensi dan tahu resikonya. Dan saya bisa yakinkan sama Mas Yuni, dan saya berjanji demi Allah nggak akan sampai arah ke sana, tidak akan sampai ke penjara. Nah, sekarang saya minta tolong sama saya sudah berapa kali hunting setiap Mas Yuni live. Saya cuma hanya pengen minta keadilan loh. Tahu nggak suami saya itu nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia kesel banget sama kamu, tahu nggak? Karena kita berbicara tentang anak, apalagi anak perempuan. Dia nggak paham loh. Dia mau ikut campur bicara loh. Bố bọn đấy là Trần Xin đấy tôi dùng phỏng với một khi một chục người ta yang kongcek. Dia kok ngambil goloi man. Karena gitu loh. Dia punya anak perempuan, dia aja marah loh. Dengar anaknya dipenjarakan. Dia nggak paham bahasa. Ya. Siap. Anak perempuan saya itu dipengaruhi sama ibunya sampai berkata iblis ke saya. Ya, jadi begini Miss Yuni harus melihat permasalahan ini perspektifnya dengan kacamata bukan pakai perasaan ya. Saya mohon ya. Oh, saya perempuan, saya pasti pakai perasaan. Salah. Saya perempuan, saya pasti pakai perasaan. Cuman kalau Miss Yuni pakai perasaan, ya, mbok ya, tolong ya. Miss Yuni konfirmasi ke istri saya. Kenapa anak-anak saya bisa benci ke saya? Gila, sebentar. Saya cuma minta nih, dari semua masalah ini lepas dari aku. Saya cuma minta satu. Kita akan berbicara yang lebih panjang kali lebar. Yang penting tidak nyangkutin anakmu. Saya cuma bilang. Saya nggak menyangkut anak saya. Nggak ada.
Lah kamu laporin ke polisi itu bukan nyangkutin anakmu? Bukan, saya tidak melaporkan dia ke kantor polisi, Miss Yuni. Kan dari awal saya Tadi kan kamu bilang delik-delik tadi. begini loh Miss Yuni ya. Sebelum saya buat laporan polisi kan saya tanya dulu nih Kak ke orang yang ada di rumah. Kalian ada HP itu Kak? Enggak, setelah kamu tahu yang ngambil itu anakmu, apakah kamu mencabut? Enggak kan? Kamu minta satu syarat kan? Itu udah saya cabut. Oke, sudah dicabut. Di mana? Di mana sih laporannya Pak polisi mana sih? Oh, nanti saya kirimin kok. Miss Yuni saya kirimin semua. Data-datanya saya kirimin semua nanti. Laporan polisinya, SP2LT-nya. Sampai segitunya? Iya Miss. Wow. Ya begitu. Karena begini. Padahal kamu tahu anakmu tadi kamu bilang kamu melaporkan karena kamu Tahu awalnya, Miss. Tahu dipahamin. Awalnya saya nggak tahu. Saya tahu setelah istri saya menawarkan, oke, saya bantu kamu pulangin. kantor polisi mana sih? Pringsewu atau mana sih kalau Lampung itu? Tekad nih Kecamatan Pulau Panggung Miss. Samping rumah Miss, sebelah rumah banget Miss. Sebelah rumah itu kantor polisi. Miss Yuni, Siap. tolong, jangan suruh dia bicara dulu, biar saya bicara dulu. Saya pastikan sama Miss Yuni, ya, Miss Yuni punya nomor saya ya. Saya pastikan ke Miss Yuni itu tidak akan berdampak ke hukum kemana-mana. Itu saya sudah konfirmasi. Yang penting begitu ada surat panggilan dia datang, udah tuh selesai, sudah sampai di situ. Maksudnya surat panggilan siapa? Ke anaknya, ke anak saya. Itu loh. Jadi Sampai anakmu harus dipanggil gitu ya? harus dipanggil dimintai keterangan karena menyangkut tentang laporan. Kamu nggak khawatir dia trauma gitu ya? Ada nggak kekhawatiran trauma itu anak? Sekarang begini Miss Yuni, kan pendekatannya kan beda. Kita hukum dengan anak-anak itu kan masih di bawah umur dia. Polisi hanya pengen mengetahui kenapa kamu mencuri, dan itu pembelajaran buat dia. Bukan menghukum, bukan. Jadi jangan salah. Gitu loh, gak ada yang salah sama hukum kita. Yang salah itu kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Ya kalau kamu merasa salah mendidik anakmu, kenapa anakmu yang harus bertanggung jawab atas kesalahan orang tua? Karena di situ bukan peran saya sendiri. Karena anak saya itu dipengaruhi, Miss Yuni. Yang harus dipahami itu, saya kemarin dia 2 bulan yang lalu kecelakaan loh, Miss. Ya, semua saya. Oke. Ini lepas dari pasrah kalian. Jujur nih dari hati kamu yang paling dalam, masih ingin bersama istrimu nggak sih? Saya nggak bakal nelfon Miss Yuni, saya nggak bakal hunting malah, saya nggak bakal memohon-mohon ya. Kalau saya sudah nggak suka sama istri saya. Oke. Jawab saja pertanyaan saya. Jawab saja. Saya hanya tanya, apakah kamu masih menginginkan istrimu? Masih, demi Oke, Allah. sebentar. Udah. Satu, kamu masih menginginkan istrimu. Sekarang pertanyaannya pada istrimu, kamu masih mau dia nggak? Nggak Miss. Nggak. Oke. Kamu bilang nggak? Nggak. Oke. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya Miss. Saya nggak bakal melakukan apa-apa. Saya punya Tuhan ya Miss, saya punya Allah ya Miss. Itu aja. Kenapa? Saya melepaskan dia ya Miss. Ya, saya melepaskan dia dengan tulus, dengan ikhlas loh. Tidak ada muatan apa-apa, tidak ada niatan lain apa-apa, tidak ada. Dan kita sudah komitmen. Tolong Miss ini garis bawahi ya. Dan kami sudah berkomitmen. Saya jaga anak-anak, bantu tentang dia sekolah, saya kasih makan anak-anak. Itu komitmen dari awal. Tapi sekarang Miss Yuni tanyakan ke dia, apa yang sudah dia lakukan terhadap hubungan suami istri ini. Jadi sekarang ke depannya, kalau saya fokus ke anak-anak. Untuk yang lain itu urusan dia. Dan semua saya serahkan sama Yang Kuasa. Apa yang kamu lakukan untuk anak-anak? Seandainya dia nggak cerai sama kamu nih, apa yang kamu lakukan sama anak-anak? Masukin mereka semuanya ke penjara atau kamu akan menghidupi mereka dengan cinta? Salah, Miss
Miss Yuni kalau ngomong saya tersinggung dengan Miss Yuni. Ini pertanyaan loh, jangan baperan loh. Ini pertanyaan loh. Kamu jangan drama loh ya. Jangan drama loh sama saya. Sebentar, jangan drama sama saya. Kamu jangan drama sama saya. Saya pertanyaan loh ya. Saya rekam suaranya loh. Saya pertanyaan loh. Kamu baperan loh. Kamu baper loh. Jangan kayak gitu. Saya nanya. Miss Yuni tanya saya ke Pak Rafael ya, bagaimana saya? Bukan. Saya ngapain saya nanya sama Rafael? Saya ada kamu, ngapain saya tanya tentang kamu ke Rafael? Iya. Jadi jangan pertanyaan saya didramakan loh. Kan saya udah nanya kamu, saya nanya dia. Makanya saya nanya sama kamu. Seandainya istrimu bertahan denganmu, terus kamu mau menjaga anakmu dengan cara apa? 1, penjarakan keempat anakmu, atau kamu mencintai mereka dengan penuh cinta. Saya bertanya, jangan bilang kamu tersinggung. Kalau kamu tersinggung artinya kamu baperan. Jangan bilang di pojokkan, kan kamu udah ngelaporin yang 2, tinggal 2 lagi belum dilaporin. Boleh dong saya curiga. Jadi jangan didramakan. Saya ini pertanyaan. Miss, saya tidak akan melakukan. Saya akan mencintai anak saya dengan penuh cinta. Tanpa istri saya ataupun dengan istri saya akan mencintai anak saya. Ini jawaban yang saya tunggu. Bukan drama. Pak, sebentar. Soalnya kamu tadi jawabannya, kamu bilang nggak enak, kamu bilang tersinggung. Enggak, jadi Miss Yuni itu bertanya, memajukan saya. Nah, drama lagi. Ini yang saya nggak mau. Karena saya nggak kenal kalian, saya nggak mau join siapa-siapa. Kalau kamu merasa sekarang begini. nggak mau deh. Karena ini pernah terjadi sama pasangan dari Ponorogo. Habis itu si cowoknya jancuin saya nggak mau deh. Saya lo nggak kenal kalian berdua, saya cuma berpikir tentang anak. Dan sekarang kamu bilang kamu terpojokkan. Enggak lah, aku nggak mau. Udah, kalian pergi semua dua-duanya. Udah, nggak mau aku. Nggak mau, aku takut sama kalian. Enggak. Karena ini permasalahan rumah tangga dan tidak seharusnya saya dibahas. Jangan ke saya, nggak mau. Kamu pergi Ondo, suamimu pergi, aku nggak mau kalian berdua. Karena kalian mainnya drama. Kita kan bicara baik-baik. Oke, saya bisa bicara baik-baik. Enggak, aku udah nggak mau, aku takut sama kalian. Aku bahas lainnya aja Aku membahas itu batangan, intil, pentil itu lebih suka daripada bahas rumah tangga kalian. Enggak gini, Miss. Enggak, aku takut nanti kamu levitin soalnya. Saya kan nanya. Terus kamu bilang aku mau jokin kamu. Kan aku nggak kenal istrimu. Enggak, saya bukan membela diri di sini, Miss Yuni. Halo. Bukan, kamu yang sekarang nyalahin saya. Kamu bilang saya mau jokin kamu. Mau saya nggak kenal kalian. Lebo kalian cerai atau apa, aku mau bohong sama saya. Nggak ngefek, kalian bukan saudara saya. Siap. Nggak mau, saya takut aku bahas rumah tangga. Nggak mau. Ya. Sudah pergi semua, wes. Tak matiin, kamu pergi dong, Mak. Ya. Iya Miss, amit ya Miss, mohon maaf udah ganggu Miss, udah ini bukan, udah nggak bener lagi ini yang dilakukan. Bye Miss, makasih ya Miss, udah dikasih waktu, oke bye bye. Ya Miss, makasih Miss. Iya saya.